Yo yo yo, para pencekik buru. Film terbaru ini sangat mengerikan. Film ini menceritakan James dan M yang sedang berlibur di pulau terpencil, yang masih asri macam anaknya Busri. Tetapi mereka dipandu Gabby yang menggoda dan sangat misterius. Sampai akhirnya mereka menjelajah keluar kawasan resort, dan akhirnya mereka tenggelam dalam budaya yang melakukan kekerasan, hedonisme, dan bahkan psikopat. Daripada penasaran, langsung aja gue ceritakan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bagikan konten ini ke grup WA keluarga kalian. Cerita bermula sepasang kekasih yang sedang berlibur. Mereka adalah James dan M. Dan terlihat seorang staff yang sedang menjelaskan budaya lokal yang mereka lakukan di sana. Kalau di Litolka akan ada perayaan yang menyambut musim hujan. Dan dia memberitahu kalau topeng yang mereka pakai adalah Eki. Kemudian, scene memperlihatkan James dan M yang sedang sarapan. Ternyata, James yang mengajak berlibur ke sini demi mendapatkan inspirasi untuk membuat buku keduanya yang sudah mandek 6 tahun. Sedikit kesal, M pergi ke pantai karena James gak mau diajak tur keliling pulau. Selesai makan, James pun berjalan ke pantai. Namun ada Bang Jago yang membuat rusuh dengan melakukan slalom menggunakan ATV. Karena dikejar para petugas, Abang Jago pun itu kabur. Karena penasaran, James pun bertanya ke salah satu pengunjung yang bernama Gabby. Biasalah warga lokal buat rusuh kalau nggak ada duit, jawab Gabby. Kemudian Gabby berkata ke James, dia sangat menyukai buku karangannya James dan mengenalkan pasangannya bernama Alban. Lalu mereka berdua mengajak James buat makan malam bersama sambil dinner di restoran Cina dan menceritakan satu sama lain. Alban adalah mantan arsitek yang pensiun dan memilih menjadi penulis jurnal dan bertemu Gabby saat mereka di Paris. Dan pekerjaan Gabby adalah aktris. Namun saat dia melakukan acting yang saat itu disuruh Alban, ternyata kok koyo telek. Namun dari pandangannya ke James, sepertinya pandangan yang misterius dan penuh teka-teki. Selesai dinner cantik, mereka pun ditutup dengan ajeb-ajeb di diskotik, guys. Menyuruh James berhati-hati, apalagi kepada orang yang baru dikenal. Apalagi ini negara asing dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Wes, tenang aja, mereka tiap tahun berlibur ke sini, jawab James. Dan terlihat Alban dan Gabby sedang bersiap memasukkan barang mereka ke dalam mobil yang sudah mereka sewa dari salah satu staf resort. Mereka pun pergi keluar resort yang pagarnya aja nih udah penuh kawat berduri dengan pemandangan yang indah saat mereka berjalan menunjukkan pulau ini masih sangat perawan. Pada scene ini jangan harap lagunya kayak di TikTok yang estetik, tapi malah lagu yang terkesan horor, guys. Ya gimana? Ini kan film horor, vlog. Terlihat kesenjangan ekonomi juga sangat jelas di sana. Gak beda jauh lah sama negara Konoha tercinta. Singkat cerita, mereka pun camping di pinggir pantai yang hijau Tosca. Karena kebanyakan minum, James pergi ke belakang nih untuk nguyuh. Tapi tiba-tiba dari belakang yang muncul Gabby yang langsung mencekik burung James sampai muntah. Dan kemudian Gabby pun pergi tanpa ada rasa bersalah. Karena sudah mulai malam, mereka pun pulang. Alban menyuruh James membawa mobil itu karena dia udah mulai merasa mabuk. Keanehan mulai terjadi saat mereka pulang. Lampu mobil mulai berkedip-kedip, ditambah juga James mulai ngantuk. Dan tiba-tiba James menabrak seorang warga lokal sampai meninggoy di tempat. Mereka berdebat antara menghubungi polisi atau tidak. Namun Gabby memberitahu kalau penjara di daerah sini keji dan tak beradab. Bahkan M bisa diperkosa oleh polisi di sana dan dibunuh. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan mayat itu di tengah jalan. Karena sudah malam, pintu resort sudah ditutup oleh para penjaga. Dan ternyata memang tidak boleh turis keluar dari area resort. Namun dengan SSI tingkat tinggi, akhirnya mereka diperbolehkan masuk nih. Keesokan paginya, James dibangunkan oleh ketukan pintu yang ternyata adalah polisi negara sana. Dan James dan M dibawa ke kantor polisi. Setelah menunggu di ruangan berbeda dengan M, James didatangi oleh detektif yang ternyata habis menginterogasi M. Dia sudah berkata semuanya ke detektif dan sudah menyelidiki semuanya. Karena hukum di sana, James dituntut mati dan harus dibunuh oleh putra dari si korban demi mengembalikan kehormatan keluarga tersebut. James yang shock pun meminta perampunan ke detektif, dan detektif menawarkan cloning fisik itu bisa dilakukan di negara itu untuk wisatawan asing seperti James. Namun dengan syarat James
harus datang dan melihat cloningannya dieksekusi. Karena tidak ada jalan keluar lain, James setuju dan menandatangani kontrak tersebut. Untuk membuat cloningan dirinya, membuat James harus membayar sejumlah uang. Kemudian, pakaiannya dilucuti oleh para suster untuk memasang beberapa alat yang sesuai dengan SOP untuk melakukan cloning. Dan James harus jemplung ke bak mandi berwarna merah dengan posisi berdiri serta mengangkat tangannya. This, please. Proses cloning pun dimulai. Nampak keluar cairan berwarna biru. Kemudian pandangannya pun gelap, berubah menjadi seperti lampu diskotik yang jedak-jeduk. Dan cloning manusia pun berjalan. James pun terbangun dari pingsannya dan masih tetap di kantor polisi. Dan para polisi menunggu James di bawah untuk memperlihatkan hasil cloningan James. Para polisi memperlihatkan cloningan James yang sangat mirip sampai-sampai James mendekatkan wajahnya ke cloningannya itu karena nggak percaya sebegitu detail dan miripnya. Namun tiba-tiba cloningan itu membuka mata dan mengagetkan James serta M. Eksekusi pun dimulai. Terlihat James dan M datang serta keluarga para korban dan eksekutor pun masuk. Yaps, dia adalah anak korban yang ditumur oleh James yang sedang memegang pisau dan bersiap menikam cloningannya James. Karena sangat mirip, cloningan itu meminta tolong ke M agar dia ditolong oleh M. Dan tiba-tiba anak tersebut mengeksekusi James dengan menusukkan pisaunya berkali-kali sampai membuat cloningan James mati. Dan anehnya, James malah tersenyum getir berbeda dengan M yang sedih. Seusai eksekusi, James diberi abu dari cloningannya yang berada dalam toples. Anggaplah souvenir James. Sesampainya mereka di resort, James dan M mengemasi barang-barang mereka karena waktu liburan sudah habis. Namun, saat itu paspor James hilang yang membuat tidak bisa keluar dari negara itu. Dia ke lobby resort untuk meminta bantuan. Namun anehnya, dia malah memperpanjang sewa kamarnya. Dan terlihat Gabby yang memandang James lalu menghampirinya dan memohon maaf dan akan menjelaskan semuanya. Mereka pun mengobrol dengan ditemani Amir. Dari percakapan mereka, Gabby sengaja menjebak James agar mendapatkan inspirasi. Dia juga pernah melakukan cloning karena 2 pekerja tewas karena kecelakaan kerja, dan orang yang bertanggung jawab dalam proyek itu adalah Alban dan Gabby. Gabby berkata, ada sensasi yang sulit dijelaskan kala melihat cloningan kita mati. Hal itu dirasakan juga oleh James dan terlihat jelas dari matanya. Kemudian, Gabby menawari James ikut ke villa. Akan banyak hal yang dia temui dan mereka akan berbagi rahasia. Terlihat ada beberapa orang yang menyambut James. Mereka menjelaskan di negara ini semua akan dihukum mati walaupun hanya melakukan narkoba, penistaan, dan juga sodomi. Tapi kau bisa membuat cloningan asal ada uang di sini. Dan mereka yang berkumpul di sini adalah orang yang sudah melakukan cloning. Saat itu, James mencuci mukanya karena kepalanya berasa pusing yang disebabkan melakukan cloning. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dan bukannya takut, malah semua tertawa. Pistol tersebut didapat Alban dari petugas kebersihan, ujar Gabby. Alban mengetahui paspor James hilang dan dia bisa membantu James asal mau menemani mereka untuk mengambil medali pemilik resort. Dan jika James menolak, dia akan dibunuh Alban dengan senjata yang ditodongkan ke pinggang James. Scene memperlihatkan mereka sedang memecahkan kaca pintu toko souvenir dan mencuri topeng Eki. Lalu dengan topeng tersebut, mereka menuju ke rumah pemilik resort, menyekap staf wanita dan juga pemilik resort yang lagi pusreng bersama wanita muda. Dan mereka mengambil medali yang mereka cari. Kemudian terlihat James yang sedang mengarahkan pistolnya ke arah pemilik resort dengan dibimbing Gabby. Namun James tidak mau. Tiba-tiba terlihat seseorang yang mengendap dan menembak Alban. Sepertinya dia ini petugas keamanan. Adu tembak pun tak terelakkan. Kaki kanan Alban tertembak dan petugas tersebut ditembak oleh Gabby sampai koit. Karena tembakan panik Gabby sampai membuat wanita pengencrot itu juga ikut tertembak. Terlihat mereka membawa Alban ke resort James untuk diobati karena luka tembak tersebut, yang membuat M selaku istri James pun syok. Scene pun beralih ke kantor polisi. Ya, mereka semua ditangkap dan sudah memakai baju berwarna putih untuk melakukan cloning.
Pak polisi pun datang dan memberi ceramah ke mereka. Kesal karena negaranya dipakai mereka untuk senang-senang karena sudah terlalu gondok dengan tingkah laku para turis. Pak polisi ini nggak mau memberikan kesempatan untuk melakukan cloning. Dikira bercanda, mereka cuma tertawa. Namun tawa mereka berubah menjadi teriakan saat mereka dibawa ke ruang eksekusi. Dan saat ingin diborgol, tiba-tiba James melawan dan mengambil pisau milik polisi. Karena kalah jumlah, James pun dilumpuhkan. Dengan satu goresan, leher James dielus menggunakan pisau dan die. Suara tepuk tangan pun terdengar. Bravo, bravo, bravo. Ternyata yang dibunuh petugas adalah cloning mereka. Dan Alban pun memuji James karena berani melakukan permainan bersama mereka. Terlihat James yang pulang membawa toples yang berisi album cloningannya. Pulang ke kamar, mendapati M mau pergi karena udah gak tahan sama kelakuan James yang jadi wibu psikopat. Karena sedih, James pun nyebat di pantai dan didatangi oleh Gabby yang mengajak James ikut bersamanya. Sebelum itu, mereka beradu jigong dahulu. Gabby memperlihatkan gerbang Eki, semacam narkoboy, tapi ini legal di sini karena ini adalah ritual orang lokal yang bisa membuat berhalusinasi. Dan Gabby langsung membakar batang tersebut dan mereka menghisap asapnya sampai mereka berhalusinasi sedang pusreng beramai-ramai. Scene pun berubah saat mereka sedang mabuk-mabuk dan sedang merencanakan untuk membuat perhitungan ke detektif karena menghalangi pembuatan paspor James yang hilang. Malam pun tiba dan mereka beraksi. James mendapatkan tugas menunggu mobil mereka dan yang lain membuat perhitungan. Namun tiba-tiba ada mobil polisi yang ingin menumbur James. Beruntung, dengan lincahnya dia menghindar. Kemudian tak lama mereka membawa detektif itu yang ditutup kepalanya oleh kain. Terlihat James melakukan ritual menghisap lem rakap biar fly lagi nih. Seusai menghisap asapnya, dia melakukan tarian bodoh nih dan menampol, menyiksa, bahkan mengencingi detektif tersebut dan semua pun tertawa. Tawa James berubah dan berhenti saat kepala itu dibuka yang ternyata di dalamnya bukan isi detektif. Akan tetapi adalah cloningannya James sendiri. Ia pun shock dan lari ke kamarnya. Dan dengan mengerikan, kawan-kawan James bernyanyi di depan rumahnya dengan memakai topeng tersebut. Gabby pun meminta maaf dari balik pintu kamar James. Namun tiba-tiba James seperti teringat sesuatu. Ini paspornya kok ada di bawah stafel? Ini misteri sih, sumpah. Apa jangan-jangan James sengaja nih nyumputin paspor dia sendiri ya? Keesokan paginya James sudah siap pergi dari sana dengan menaiki bus ALS. Namun, saat bus di tengah perjalanan, dia diklakson mobil yang dibawa Gabby dan kawan-kawan. James tidak mengindahkan sampai Gabby menodongkan dan menembakkan pistol ke arah James. Beruntung, James berhasil menghindar. Bus diberhentikan paksa. Lalu, Gabby mengancam akan membunuh supir kalau James tidak mau keluar dari dalam bus. Dengan terpaksa nih, James keluar dan mengikuti mereka. James berjalan kaki yang diikuti mobil di belakangnya. Dia ditodong oleh Gabby yang menceritakan semuanya bahwa dia sudah mengincar James untuk bersenang-senang. Dan Gabby memberitahu gak pernah menyukai bahkan membaca buku karangannya James. Dan dia sudah berakting baik karena menipu James. Sampai-sampai dia membaca head comment dari buku James. Saking semangatnya membuat Amer Gabby jatuh. James yang menggondok pun mencoba melawan karena kesal saat Gabby membacakan komentar tentang bukunya. Namun Mbak Bocil malah Gabby dan kawan-kawan senang melihat James ada perlawanan dan menertawakannya. James yang malu lari ke arah hutan. Kemudian Gabby menembaknya. Sepandai-pandainya dia menggocek peluru, akhirnya tertembaklah kakinya si James. Dia pun lari ke dalam hutan sampai menemukan pemukiman dan meminta tolong nih kepada dua wanita yang sedang angkat jemuran. Kemudian James pun pingsan. James terbangun dan terlihat bocil yang sedang mengintip, lalu menghampirinya sambil tersenyum dan mencekik James. Dan Jack berhalusinasi sangat mengerikan nih. Dan ternyata itu cuma mimpi. James pun mencari orang ke dalam rumah, namun gak ada orang yang menjawab. Sampai-sampai dia keluar rumah dan tiba-tiba rumah ini sudah dikelilingi oleh psikopat-psikopat yang katanya akan mengobati James. Walaupun sulit, tapi James diminta agar percaya. Dan tiba-tiba Gabby membawa cloningan James yang diikat lehernya kayak asu. James diminta untuk membunuh cloningannya menggunakan pisau. Namun
James menolak dan menjatuhkan pisaunya ke tanah karena James nggak mau membunuh cloningannya lagi. Gabby mengarahkan pistolnya ke arah James. Dengan segera James mengambil pisau tersebut dan melemparkannya jauh. Dan ketika itu Gabby langsung melepaskan cloningannya James yang menyerang James asli. Layaknya asu, dia menggigit James. Seperti anak kembar berkelahi, mereka pun guling-guling sampai James pun menimpa tubuh cloningannya dan menempel sampai kepala cloningannya hancur menjadi bubur. Dengan segera Gabby memeluk James dan memberikan boba miliknya agar James tenang. Dan terlihat James menelpon M dan sedang packing mau pulang dari liburan gila dengan membawa 3 guci berisikan abu cloningannya. Terlihat para psikopat dan James sedang menaiki bus untuk pulang dari liburan mereka nih. Terlihat mereka seperti manusia normal yang sedang berinteraksi. Mengerikan, para psikopat ini pintar menyembunyikan perasaan dan hasrat mereka. Mereka pun berpisah di bandara dan tersisa James sendiri di antara para psikopat-psikopat itu. Dan dia melihat banyak orang serta suara-suara yang makin lama semakin bising, lalu tiba-tiba hening. Dan terlihat aslinya memang gak ada orang selama sekali di sekitarnya. Dan dari suara pengumuman, panggilan terakhir untuk pesawat yang dipakai James untuk pulang dan film pun selesai. Dan terlihat resort yang sudah tutup dan musim hujan yang sudah datang dengan badainya. Wait. Ini kan James. Kok masih di sini? Sendirian, hujan-hujanan pula. Mungkin sang sutradara ingin memberikan scene ending seperti ini yang membuat persepsi kita berfantasi liar nih. Terima kasih untuk kalian yang udah dukung dan support channel ini. Dan jangan lupa share di grup WA keluarga kalian. Sayonara dan arigatex.